Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syahnan dari kelompok 12 dengan NIM 2507120707, Prodi S1 Teknik Elektro kelas C. Saya akan menjelaskan mengenai materi integrasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Integrasi adalah konsep fundamental dalam kalkulus yang merupakan kebalikan dari diferensial atau anti turunan. Digunakan untuk menghitung akumulasi nilai seperti luas di bawah kurva, volume benda putar, dan total perubahan. Saya akan memberikan contoh dan menjelaskan bagaimana asal-usul hasil dari turunan berikut. Nah, di sini terlihat ada turunan dari d per dx cos min 1x menghasilkan min 1 per akar 1 dikurang x kuadrat. Saya akan membuktikan dari hasil turunan ini menjadi ini. Nah, karena nilainya adalah cos min 1x, kita tidak boleh langsung menurunkan fungsi tersebut. Kita harus mengubahnya ke bentuk yang bisa diturunkan. Maka kita akan merubahnya menjadi nilai y sama dengan cos min 1x. Kita akan menukar ruasnya untuk menghasilkan sama dengan x. Karena berpindah ruas, maka min 1-nya akan hilang, cos y sama dengan x. Setelah mendapatkan persamaan cos y sama dengan x, kita akan menurunkan kedua ruas tersebut terhadap x menggunakan aturan rantai. Yang pertama, ruas kiri kita akan menurunkan cos y terhadap x, maka d per dx cos y akan menghasilkan turunan dari cos y ini adalah min sin y dikali dy per dx. Kemudian di ruas kanan ini kita akan menurunkannya terhadap x. d per dx x itu menghasilkan sama dengan 1. Maka kita akan mendapatkan nilai ruas kiri dan ruas kanannya. Nilai turunan dari cos y itu adalah min sin y dikali dy per dx, dan nilai dari turunan x itu adalah 1. Maka persamaannya akan kita akan mendapatkan seperti ini, min sin y dikali dy per dx sama dengan 1. Setelah kita mendapatkan turunan dari masing-masing ruas tersebut, kita akan mencari dy per dx-nya dengan cara menukar ruasnya. Karena kita ingin mencari dy per dx-nya, otomatis nilai min sin y berubah ke ruas kanan akan menjadi per. Makanya di sini dy per dx sama dengan min 1 per sin y. Kemudian, karena nilai di sini masih nilai sin y sedangkan kita ingin menurunkan terhadap variabel x, kita tidak boleh mendapatkan hasilnya kita tidak boleh mendapatkan hasil yang masih ada variabel y-nya. Kita akan merubah variabel y tersebut menjadi variabel x. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah kita menggunakan identitas trigonometri untuk menghilangkan nilai dari sin y-nya. Kita akan menggunakan identitas trigonometri yang menggunakan persamaan sin kuadrat y ditambah cos kuadrat y sama dengan 1. Nah, kita akan menggunakan persamaan ini. Nah, karena sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai dari cos y ini, kita mendapatkan persamaan nih, cos y sama dengan x, kita bisa langsung mensubstitusikannya. Kita langsung bisa mensubstitusikan cos y tadi sama dengan x ke persamaan identitas trigonometri berikut. Maka sin kuadrat y, nilai dari cos y tadi adalah x, maka kita tambahkan saja tambah x kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita akan memindahkan ruasnya, sin kuadrat y sama dengan 1 dikurang x kuadrat. Karena berpindah ruas makanya dia jadi negatif x kuadrat. Kemudian untuk menghilangkan kuadratnya, kita akan mengakarkan kedua ruas. Jadi sebelah kiri akan hilang kuadratnya dan sebelah kanan akan muncul akarnya. Makanya di sini mendapatkan hasil sin y sama dengan akar 1 dikurang x kuadrat. Tinggal kita substitusikan ke persamaan yang
Ini tadi nilai sin y-nya karena sudah dapat, tinggal masukkan saja. Nah, jadi dy per dx sama dengan min 1 per akar 1 dikurang x kuadrat. Maka hasil turunan dari d per dx cos min 1x itu sama dengan min 1 per akar 1 dikurang x kuadrat. Sekian penjelasan asal-usul turunan berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya yang bernama Jonathan. Kepada Jonathan dipersilakan. Halo semua, kenalin nama aku Jonathan dari Prodi S1 Teknik Elektro Angkatan 2025. Kali ini aku bakal ngejelasin salah satu contoh soal yang lebih jelas dengan ada trik cepatnya. Nanti aku bakal kasih notes atau hal-hal yang mungkin penting buat kita ingat, oke? Yuk, simak videonya. Oke, kita masuk ke contoh atau salah satu cara dengan contoh soal yang berbeda, di mana aku bakal ngejelasin cara cepatnya nanti kali ini. Jadi aku gunain soal yang hampir sama dan hampir mirip dengan soal yang dijelaskan oleh Shannon tadi. Oke, persamaan yang aku gunakan kali ini yaitu Y sama dengan cos min 1 dikali 2X. Gimana sih caranya? Yuk kita masuk aja. Oke, sebelum kita masuk ke situ, kita perlu tahu dulu rumus turunan fungsi inverse cosinus yang ada di sini. Ini adalah rumus atau hasil dari cos min 1x yang telah diturunkan, yaitu hasilnya min 1 per 1 dikurang x kuadrat. Jadi di sini kita bisa lihat dari soal yang telah dijelaskan oleh Shannon tadi penjelasannya. Nah, pertanyaannya apa sih rumus turunan fungsi inverse cosinus itu? Jadi, turunan fungsi inverse cosinus artinya turunan dari fungsi kebalikan cosinus. Atau kita bisa lihat di sini, persamaan Y sama dengan cos min 1x. Biasanya orang sering nulisnya Y sama dengan arc cos x. Biasanya orang rata-rata nulisnya gini. Tapi bentuknya itu seperti ini. Nah, ini bisa kita ubah menjadi cos Y sama dengan x. Ini kan sebenarnya sama aja, cuman dia berbeda secara bentuk. Kok bisa sih min satunya hilang? Pertanyaan, bingung nggak sih? Bingung nggak sih kok bisa min satunya hilang? Dari Y sama dengan cos min 1x jadi cos Y sama dengan x. Biasanya orang gunain x1 ini buat apa sih? Jadi x min 1 sama dengan 1 per x, artinya kebalikan. Jadi orang-orang biasanya menggunakan min 1 di sini sebagai pengertian kebalikan suatu bilangan gitu. Tapi pada trigonometri nggak seperti itu, di mana cos min 1x bukan berarti 1 per cos x. Aku gunain perumpamaan sederhana deh di sini, di mana cos 60 derajat sama dengan 0,5. Tetapi cos min 1 dikali 0,5 sama dengan 60 derajat. Min satunya dari mana? Jadi min 1 di sini sebagai penanda saja bahwa dia tuh berpindah. Oke? Seperti di sini deh, cos 60 derajat. Di sini kan cosnya tidak ada min 1, di sini ada. Tapi cosnya pindah ke kanan, jadi dia mempunyai min 1 di sini sebagai penanda. Jadi cos min 1 itu pembalik, bukan cos dipangkatkan min 1 ya. Oke? Oke, kita masuk aja ke contoh soal yang aku buat tadi. Di mana persamaannya itu Y sama dengan cos min 1 dikali 2X. Karena pada soal terdapat fungsi 2X, jadi kita perlu gunain aturan rantai nih. Jadi kita permisalan bahwa 2X di sini adalah U. Nah, kita perlu turunin U-nya dong kalau gitu. Jadi DU per DX. Turunan dari 2X ini adalah 2. Teman-teman tahu ya caranya. Oke, kita masukin aja ke persamaannya lagi. Y sama dengan cos min 1 dikali U. Nah, kita turunkanlah terhadap X. dy per dx sama dengan min 1 dikali akar dibagi akar 1 dikurang U kuadrat. Jadi di sini X tapi diubah jadi U. Di mana U bentuk U tadi adalah ini. Nah, dikali du per dx yang ini. Oke? Kita masukin aja. D per dx sama dengan min 1 per
akar 1 dikurang 2x kuadrat. Tapi ini di luar ya. Bukan 2x kuadrat, tapi 2x pangkat 2. Dikali 2. Di mana 2 ini tadi? du per dx. Ini udah kita kali naik ke atas, jadi min 2 per akar 1 dikurang 4 x kuadrat. Dari mana sih 4x kuadrat di sini? Dari 2x pangkat 2 di sini. Tapi di luar ya, jadi bisa dikalikan satu-satu ke dalam. Jadi turunan fungsinya yang kita dapat adalah y aksen sama dengan min 2 dibagi akar 1 dikurang 4x kuadrat. Gampang ya, gampang. Jadi penting untuk diingat rumus turunan fungsi inverse kosinusnya, yaitu turunan dari cos min 1x sama dengan min 1 dibagi akar 1 dikurang x kuadrat. Kita penting untuk lihat di variabel x di sini. Kita cukup masukin x di sini, jikalau x-nya di sini 1, di sini 1. Jadi koefisien di sini penting untuk kita lihat. Nah, di sini misalnya 5x, di sini 5x, di sini 2x, di sini 2x, di sini 3x, di sini 3x. Oke? Jadi pola cepat yang bisa kita ingat, kalau bentuknya cos min 1 dikali ax, ax di sini koefisien ya, koefisien dari variabel x. Jadi turunannya itu min a per akar 1 dikurang a kuadrat dikali x kuadrat. Di sini sebenarnya sama aja dengan ax dibuka tutup kurung dengan pangkat 2. Sebenarnya sama aja bentuknya, seperti yang tadi. Nah, jadi kenapa di sini dibilang sebenarnya karena dikali du per dx di sini tadi. Jadi turunan dari yang u permisalan u tadi kita ganti nanti di atasnya karena dikali ke atas juga. Jadi cara cepatnya itu kita bisa langsung ganti a-nya ini dengan variabel koefisien yang ada di variabel x. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja dengan koefisien yang ada di variabel tadi, tapi jangan lupa dikalikan turunannya bagian dalamnya ya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku kasih pada penyampaian kali ini. Aku harap teman-teman paham, dan jika memang ada yang kurang dimengerti bisa komen di bawah. Mungkin sekian dari saya. Selamat pagi. Dadah.